Lu kok nggak mau jadi pejabat? Hah? Nggak mau ke pemerintahan? Tokoh muda tampil di Jakarta, yaitu Kaisang dan Gita Anjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Teman-teman semua, sepertinya majunya Kaisang akan didukung oleh beberapa partai yang dimana memang menginginkan Kaisang bisa maju di DKI. Nah teman-teman semua, ini ada video lama ya, dimana Kaisang yang mengatakan sendiri bahwasanya gaji pejabat itu sedikit sehingga beliau tidak mau menjadi seorang pejabat. Sementara ayah, ibu, kakak, adik, ipar dan lain sebagainya itu seorang pejabat semua. Tapi beliau tetap kekeh untuk memilih menjadi pengusaha. Tapi kenapa nyatanya hari ini malah justru sampai MA pun memutuskan untuk di bawah umur 30 tahun bisa maju ke DKI. Ini jelas tentu saja benar-benar terlihat ya. Maka dari itu masyarakat pun akhirnya berkomentar. Begitu juga dengan Bung Refli Harun yang menyekak Bung Habibur Rahman sampai hampir adu fisik. Oke teman-teman semua, langsung saja kita lihat videonya. Tokoh muda tampil di Jakarta, yaitu Kaisang dan Gita Anjar. Juga hitungannya orang biasa kan, yang pejabat kan cuma bapak kan, kayak satu keluarga pejabat semua. Iya, Pak. Bapak, Mas Gibran, kakak ipar, wali kota, ya kan otomatis kan ibu juga, kakak ipar juga, terus kakak saya nomor 2 juga. Iya, udah kayak pejabat semua kan. Jadi kok kumpul keluarga tuh kayak rapat paripurna. Iya, pejabat semua. Kayak orang sipil datang, misi Pak. Yang sipil lu doang. Iya. Misi Pak. Apa? Lu kok nggak mau jadi pejabat? Hah? Nggak mau ke pemerintahan? Lu bisik-bisik. Kenapa bisik-bisik? Ini gini. Munafik sekali ya, ngomong aja belum waktunya. Begitu, jangan ngomong gajinya dikit. Sekarang buktinya malah mau maju. Aduh, ada yang dilanggar lagi ya kan. Lagi-lagi nih seperti kayak kakaknya kemarin. Nah teman-teman semua, tadi juga Pak Eko ya mengatakan bahwasanya tokoh muda tampil di Jakarta. Kalau menurut gue sih bukan tokoh muda ya, tapi anak muda yang bapaknya presiden. Mungkin itu lebih bagus lagi tuh. Dan lebih cocok gitu ya teman-teman semua ya. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Itu masalahnya dengan negara ini. Kita nggak peduli dengan proses, yang penting hasil akhir. Jir, pusing banget gue 1000% sepakat, beribu-ribu% sepakat dengan Bang Hanofi. Lagi dan lagi, perubahan persyaratan di detik-detik menjelang pemilihan. Perubahan syarat ini itu pasti menguntungkan untuk seseorang. Ya lu tau lah siapa. Mau sepositif-positif thinkingnya gue juga gak mungkin kayak mikir, ini diubah buat gue kali ya. Gak mungkin anjir. Bapak gue juga bukan presiden. Bayangin, calon gubernurnya keponakan presiden selanjutnya. Wakilnya anak presiden yang sekarang. Kebayang gak? Can you imagine that? Gitu, betapa powerfulnya. Sekarang gini deh, 2 orang powerful tadi yakin gak akan ada pengaruhnya ke pemilihan. Saya yakin itu. Ya bisa aja kayak kemarin, nanti tiba-tiba Pak Jokowi atau Pak Prabowo makin sering datang belusukan ke daerah-daerah yang ada di Jakarta. Atau ya menteri-menterinya ikut ngendorse. Ya dan lain sebagainya lah yang bisa mempengaruhi voters gitu ya. Ya udah sih ya, Pak Maruf Amin aja pengen jadi anaknya presiden. Dah Poncerme dicalonin jadi gubernur DKI. Ada ini belimbing sayur. Umur belum nyampe ya, tapi diusahain. Begitu dah, ya enggak? MK MA jilid 2 terulang kembali. Siap-siap warga Jakarta, kalau dapat serangan bansos, ambil bansosnya. Kalau pilihan mah tetep Anies yang udah jelas kinerjanya di Jakarta. Ya enggak? Sekarang dirusak oleh PJ-PJ, ya enggak? Makanya
warga Jakarta kalau ente nggak pilih Anies rugi ente. Ya, biarin aja adanya Blimbing Sayur maju, gampang itu mah lawannya, ya nggak? Bocah kemarin sore, ya nggak? Gas terus ah. Slebeu. Bakal rame lagi nih. Kemarin Blimbing Sayur, sekarang Poncor Mek ya. Aduh, kacau banget lah pokoknya. Ini yang namanya MA Jilid 2 ya. Yang kemarin MK, sekarang MA. Wah, ini pasti rame lagi nih. Pokoknya gas terus. Oke teman-teman semua, ini kita akan lihat ya bagaimana perdebatan antara Bung Refli Harun dan juga Bung Habibur Rahman ya. Yang seperti kita tahu bahwasanya Bung Habibur Rahman ini sangat-sangat sangat-sangat apa ya. Pokoknya kalau suruh debat kayaknya seneng bener gitu. Kita lihat videonya. Jadi maksud Anda aturan ini spesifik? Iya dong, spesifik sekali untuk calon gubernur. Oke. Bukan syarat gubernur. Jadi kalau misalnya, saya juga pernah mengkritik konstitusi kita. Kenapa ya? Di konstitusi kita kan tidak pernah diatur syarat presiden. Tapi syarat menjadi calon presiden. Oke, Bang. Sebentar dulu dong. Enggak dong, enggak, saya perbaiki. Enggak, salah. Yang dia sampaikan salah. Pasal 6 ayat 2 Anda baca Pak Refli. Bukan syarat calon, syarat menjadi presiden. Baca. Bukan syarat calon presiden. Syarat menjadi presiden. Ayo kita buka aja. Coba. Buka. Ayat 6 ayat 2. Oke ya. Biar kita bacakan tuh pasalnya Pak Habib ya. Pasal 6 ayat 2 bacakan. Pasal 6 ya. Ayat 2 langsung. Pasal 6 ayat 1. Ya. Calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak lahir, calon presiden. Oke. Ya. 2, syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil Ada calonnya enggak di ayat 2? Oh, Anda ngerti Itu yang diatur di undang-undang. Anda yang enggak ngerti. Anda yang belajar. Anda yang enggak ngerti. Ayat 2 ada enggak kata calon? Anda yang enggak ngerti. Anda yang enggak ngerti. Gagah sekali nih. Oke, Bang Habib silakan. Anda mau ngapain? Oh, gagah. Iya, silakan mau ngapain. Oke, kita Siap, formalkan, kita diskusi. siap aja. Bang Habib silakan Enggak waktunya. ada takutnya Habibur Rahman ini. Aduh, Iya. apalagi Refli Harun. Kita kembali Bang Deddy. Anda Tolong di cantol dengan kekuasaan. Enggak Pak, kita di jalanan juga berani kok Pak, enggak ada urusan. Oke, tahan dulu Bang. Bang Deddy dulu, silakan Bang Deddy. Apalagi mau kita komentari dari sini. Kenapa Anda tiba-tiba langsung ngegas begitu? Loh, Anda yang ngegas kok. Loh, Anda sendiri yang ngegas bilang Santai saya ya. salah. Ngopi. Oke, baik, kita tahan, kita dinginkan terlebih dahulu. Ya, biar Nah, dingin. gitu dong, minta tepuk tangan dulu Bang Refli sama Bang Habib. Ini ngawur apa enggak? Ngawur dong. Bukan syarat menang lomba yang mau diatur, syarat lu ikut lomba. Iya enggak, jadi gini loh. Kita pencalonan jadi syarat pakai dilantik. logika yang umum aja. Ngawur banget. Semua kompetisi itu mengatur syarat untuk ikut berlomba. Participate. Bukan ketika kondisi menangnya. Kondisi menangnya itu karena akibat lomba. Kan begitu. Kalau Anda mau berkompetisi, Anda harus Dan kalau 30 mau tahun. diributkan itu bukan PKPU, undang-undang. Iya. Jadi kan Tapi saya tidak menyalahkan partai Anda. Kan enggak lah, partai siapalah Anda mereka. Pasti ada yang lebih kuat dari mereka lah. Kayak saya kan cukup keren Oke, aja. Bang Habib. Itulah di Japu. Nggak usah begitu. Putusan MK dengan putusan MK. Kan saya bebas, bicara Ya, bebas, bukan. bersikap Ya, bebas. bebas, boleh. Silakan dong. Oke, kita tahan dulu Bapak-bapak Habib sekalian. benar, tapi Ya. arogan. Oke, Nggak tahan dulu apa-apa. Bang Refli, Kita Bang Habib. arogan. Karena Harus kita akan jadi arogan senat. berhadapan Nanti- dengan orang-orang yang sangat arogan. Gila, ngeri bener Bung Habibur Rahman, semakin bersinar. Ya, kita semua tahu lah ya gimana Bung Habibur Rahman dari awal beliau muncul udah dari Pilpres kemarin lah. Pokoknya semua orang kayaknya itu mau diributin gitu. Ya teman-teman semua, kita lanjut dulu ya. Ini soal IKN nih. Soal IKN ini lagi rame juga nih. Kita lanjut videonya. Ketua dan Wakil Ketua Badan Otorita IKN katanya mengundurkan diri. Kalau yang saya tahu sebenarnya disuruh mundur atau dimundurkan. Kenapa dimundurkan? Ya karena dianggap gagal. Karena sampai hari ini tidak ada satupun investor asing yang masuk ke IKN. Padahal keliling-keliling luar negerinya udah makan biaya banyak banget. Hasilnya nol besar. Gajinya 350 juta tuh kepala. Ya, wakilnya 310 juta. Luar biasa kan? Nah, lalu target untuk konstruksi jauh dari harapan. Sampai hari ini progresnya tidak seperti yang diharapkan. Kemudian masalah pertanahan yang tidak jelas juntrungannya. Pengurusan HGU kah namanya,
HGB atau apapun itu tidak pernah tuntas sehingga investor tidak ada yang mau masuk katanya. Kalau menurut saya sih, ya kita mendukung IKN. Tapi jangan bayangkan bangun IKN itu dalam 1-2 tahun, ya mungkin 10 tahun, bahkan mungkin lebih dari situ. Tapi presiden sendiri yang maksain, padahal yang bekerja di sana sulitnya setengah mati karena banyak aturan. Pertama misalnya, nggak boleh ngebor untuk ambil air. Hanya boleh pakai air permukaan. Di mana orang bisa kerja tanpa air? Air permukaan juga terbatas. Nggak boleh nembang pohon. Lah, terus gimana dong? Mau bikin jalan, mau ngebangun. Kan landscape-nya harus berubah. Lalu karena itu, untuk jalan para perusahaan konstruksi itu juga menjadi sulit. Karena apa? Harus saling gantian atau bikin jalan sendiri. Lalu perusahaan-perusahaan yang bekerja juga dipaksa menjadi Green Construction Company. Wah keren. Tapi itu nggak mudah. Akhirnya apa? Semuanya terlambat. Semuanya berjalan dengan pelan. Tidak bisa mencapai target yang diinginkan. Ya nggak mungkin lah dengan begitu ketatnya aturan-aturan, kemauan, segala macam. Lalu bisa mengerjakannya sesuai target. Dari mana? Harus panggil Bandung Bondowoso. Nah, ini proyek Loro Jonggrang nih namanya. Jadi terlalu bernafsu. Saya kira jangan cuma salahkan kepala otorita. Selama ini Kementerian Agraria, BPN kemana? Kementerian Kehutanan dan seterusnya. Ya, masa tumbal yang cuma ketua sama wakil ketua badan otorita. Lalu menurut saya target waktunya Pak itu harusnya diturunin. Jangan Agustus. Gimana dengan segala macam kesulitan itu? Coba realistis. Ya, saya kira Pak Basuki juga hanya akan menjadi pusing ditambahin kerjaan begitu. Target Agustus. Dan kalau selama ini agraria sudah membantu, buat apa Raja Juli? Selama ini bantu dong kepala otorita ya. Jadi ini proyek ambisius. Ya, kita setuju proyek itu sebagai bangunan titik tolak peradaban. Tapi jangan dikejar-kejar, diburu-buru, nafsu. Udah Pak, biarin presiden berikutnya. Presiden selanjutnya. Bapak udah cukup sampai situ. Dipaksain Agustus juga orang mau kemana sih Pak? Ya, udah nggak usah buru-buru, santai aja. Jangan terlalu ambisius, oke? Merdeka. Saya kira juga dua pimpinan yang mundur tadi itu juga menghitung hal yang sama. Di atas kertas hingga impossible itu semacam mission impossible untuk mewujudkan IKN itu dan dipaksa selesai 17 Agustus. Seluruh infrastruktur yang bisa tampil di depan TV, layar TV itu mesti selesai sebelum 17 Agustus. Dan itu saya kira bahkan Loro Jonggrang itu nggak mampu untuk memerintahkan hal semacam itu. Iya. Oke, ini ya, Bung Rocky, saya kira bukan hanya dampaknya itu bahwa IKN batal, tapi saya kira ini dampaknya akan jauh lebih luas dari sekedar itu, berkaitan dengan tentu saja dengan posisi Pak Jokowi. Ya, itu impact-nya itu pada stabilitas politik. Kan kita mau tanya sebetulnya apa yang terjadi di situ. Ya, mungkin istana akan datang dengan keterangan dia memang ada rotasi. Oh, ini enggak, ini orang mengundurkan diri. Itu jelas dia yang mau mengatakan, saya mengundurkan diri pasti karena dia nggak mampu kan dengan keterangan apapun kita tahu bahwa itu karena tidak mampu diberi tugas yang membebani dia itu berlebihan tuh. Jadi keterangan-keterangan itu akan jadi spekulasi secara spekulasi politik. Para investor asing juga membaca dengan baik bahwa itu memang ada masalah tuh, masalah tanah, masalah hak masyarakat adat, masalah ketersediaan anggaran, masalah legitimasi politik yang juga belum diperoleh sepenuhnya oleh pemerintahan baru misalnya. Jadi lengkap kita melihat yang dari dulu kita udah sorot bahwa IKN ini adalah biang dari keretakan politik nanti itu, biang dari kerusakan lingkungan, biang dari ambisi-ambisi oligarki. Jadi semua yang buruk itu akhirnya mesti kita pastikan akan popping up, akan muncul dari kasus IKN ini. Jadi IKN ini semacam menara Babel itu yang diberantakkan oleh yang maha kuasa karena di dalamnya cawe-cawenya kebanyakan tuh sehingga nggak bisa lagi saling mengerti bahasa di antara para pekerja
dan penanaman modal, penanam modal dan masyarakat adat. Jadi itu adalah lambang dari kerusakan negeri ini yang diakibatkan oleh ambisi dari Presiden Jokowi. IKN itu lambang kerusakan atau monumen yang akan diingat sebagai ambisi yang berantakan. Ya. Kan jadi buat kita sebenarnya terkejut nggak terkejut lah ya dengan pengunduran diri para petinggi IKN itu ya, Bung Rocky ya. Karena sebenarnya sejak awal kita juga udah melihat sinyalnya ya nggak mungkin terwujud soal itu. Karena Pak Jokowi terus-menerus bicara soal antrian investor. Padahal realitasnya ya tidak ada ya. Dan Pak seperti kita selalu sebut Pak Jokowi sudah sampai level delusi berkaitan dengan IKN itu. Nah, saya sekarang tidak apakah pengunduran diri ini kemudian membuat Pak Jokowi itu terbangun dan menghadapi dan kemudian sadar terhadap realitas atau tidak menurut Anda? Nggak mungkin, karena dia memang memilih untuk bermimpi. Jadi orang yang memilih memimpi, walaupun udah panas terik, dia nggak mau bangun. Jadi Pak Jokowi tetap akan dibuai oleh mimpinya sendiri. Itu nightmare yang tiba hari ini, bagi dia itu ya bisa aja diganti orang nanti kan. Tetapi ambisi Jokowi itu memang cuma satu tunggal. Dia nggak punya ambisi lain selain memamerkan prestasi dia di IKN kan. Aduh, kadang-kadang kalau Bung Rocky itu ngomong jujur banget ya. Nggak kadang-kadang sih, sering tapi emang iya sih, aduh udah memakan anggaran sangat banyak sekali. Dan akhirnya juga ya itulah ya, karena ambisius yang dimana bulan 17 Agustus akan ditempati itu. Padahal nyatanya bangunannya belum selesai dan uangnya juga belum cukup gitu ya. Investor tak ada yang datang ya kan, tak ada yang masuk. Aduh. Ya begitulah teman-teman semua. Oke teman-teman semua, udah cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gua Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.